Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan beberapa rumus yang terdapat di trigonometri dan juga akan membahas beberapa soal-soal tentang materi ini. Pada video kali ini ringkasannya adalah yang pertama ada rumus identitas trigonometri, yang keenam ada rumus penjumlahan sudut, yang ketiga ada rumus selisih sudut, yang keempat ada rumus sudut rangkap, yang kelima ada rumus penjumlahan fungsi trigonometri, yang keenam ada rumus perkalian fungsi trigonometri, dan yang terakhir ada soal dan pembahasannya. Oke, langsung saja. Pada video kali ini dimulai dengan rumus identitas trigonometri. Oke, yang pertama yaitu ada rumus sinus kuadrat alfa ditambah kosinus kuadrat alfa sama dengan 1. Mengapa rumusnya berbunyi seperti ini? Yang pertama yaitu perhatikan pada segitiga ini dengan sudutnya alfa di sini. Pada video sebelumnya, sinus itu merupakan perbandingan dari sisi depan dan sisi miring. Sehingga apabila mengacu pada segitiga ini, maka dilambangkan dengan A per C. Nah, untuk yang kosinus, alfa. Kosinus alfa. Nah, ini merupakan kosinus alfa ini diperoleh dari perbandingan sisi samping dengan sisi miring, sehingga diperoleh B per C. Nah, pada kasus seperti ini kita tulis saja yang diperoleh tadi. Sinus alfa itu adalah senilai dengan A per C, jangan lupa kita kuadratkan, ditambah dengan kosinus alfa, dan yang telah diperoleh di sini yaitu B per C, jangan lupa dikuadratkan, sehingga diperoleh A kuadrat ditambah B kuadrat per C kuadrat. Nah, sesuai dengan teorema Pythagoras, A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat, sehingga diperoleh 1. Nah, jadi terbukti bahwa sinus kuadrat ditambah kosinus kuadrat itu sama dengan 1. Untuk yang rumus kedua, tangan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan sekant kuadrat alfa. Mengapa rumusnya berbunyi seperti ini? Jadi, perhatikan pada rumus sinus kuadrat tambah kosinus kuadrat alfa sama dengan 1. Di sini sinus kuadrat alfa ditambah kosinus kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, di sini tangan itu diperoleh dari perbandingan antara sinus dan kosinus, sehingga pada semua persamaan ini dibagi dengan kosinus kuadrat alfa. Nah, sehingga persamaan ini akan bernilai tangan kuadrat alfa tambah 1 sama dengan sekant kuadrat alfa. Jadi untuk rumus yang kedua terbukti bahwa tangan kuadrat ditambah 1 sama dengan sekant kuadrat alfa. Nah, untuk yang rumus ketiga, tangan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan kosekant kuadrat alfa. Mengapa rumusnya berbunyi seperti itu? Perhatikan kembali pada rumus sinus kuadrat tambah kosinus kuadrat sama dengan 1. Ya.
Nah, di sini semua pada persamaan ini semuanya dibagi oleh sinus kuadrat alfa. Hingga diperoleh sinus kuadrat alfa dibagi sinus kuadrat alfa sama dengan 1. Kosinus kuadrat alfa dibagi sinus kuadrat alfa sama dengan kotangan kuadrat alfa. Dan 1 per sinus kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Oke, jadi rumus ketiga terbukti bahwa kotangan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat alfa. Untuk selanjutnya, rumus penjumlahan sudut, sinus alfa ditambah beta sama dengan sinus alfa dikali kosinus beta ditambah sinus beta dikalikan dengan kosinus alfa. Untuk yang kosinus alfa ditambah kosinus beta sama dengan kosinus alfa dikalikan dengan kosinus beta dikurang dengan sinus alfa dikalikan dengan sinus beta. Nah, untuk bentuk tangen alfa ditambah beta sama dengan tangen alfa ditambah tangen beta per 1 dikurang tangen alfa dikalikan dengan tangen beta. Nah, untuk rumus selisih sudut, jadi kita lihat kembali pada rumus penjumlahan sudut, yaitu apabila di rumus penjumlahan sudut yang sinus itu sinus alfa dikalikan dengan kosinus beta ditambah dengan sinus beta dikalikan dengan kosinus alfa, maka di selisih sudut ini tambahnya ini akan bernilai negatif, sehingga diperoleh sinus alfa dikalikan dengan kosinus beta dikurang dengan sinus beta dikalikan dengan kosinus alfa. Nah, untuk kosinus alfa dikurang beta, apabila di rumus penjumlahannya itu kosinus alfa dikali kosinus beta dikurang sinus alfa dikalikan dengan sinus beta, maka untuk di selisih sudut ini nilai negatifnya menjadi nilai positif, sehingga diperoleh rumusnya akan berbentuk seperti ini: kosinus alfa dikalikan dengan kosinus beta ditambah sinus alfa dikalikan dengan sinus beta. Nah, untuk yang bentuk tangen alfa dikurang beta, kita lihat lagi di rumus penjumlahan sudutnya, yaitu tangen alfa ditambah tangen beta per 1 dikurang tangen alfa dikali tangen beta. Nah, untuk di rumus selisihnya nilai tambah menjadi nilai negatif dan nilai negatifnya menjadi nilai positif, sehingga diperoleh tangen alfa dikurang tangen beta per 1 ditambah tangen alfa dikalikan dengan tangen beta. Oke. Nah, untuk rumus sudut rangkap ini sebenarnya adalah sama dengan rumus penjumlahan sudut, sehingga jika ini sinus 2 alfa akan dijabarkan seperti ini: sinus alfa tambah alfa, sehingga sesuai dengan rumus penjumlahan sudut maka akan diperoleh sinus alfa dikalikan kosinus alfa ditambah sinus alfa dikalikan dengan kosinus alfa, sehingga diperoleh 2 sinus alfa dikalikan kosinus alfa.
Untuk yang rumus kosinus 2 alfa, sesuai dengan rumus penjumlahan sudutnya, akan kita jabarkan seperti ini. Kosinus alfa ditambah alfa sama dengan kosinus kuadrat alfa dikurang sinus kuadrat alfa. Sehingga dapat, karena ini, perhatikan di sini, karena sinus itu sama dengan sinus kuadrat alfa itu sama dengan 1 dikurang kosinus kuadrat alfa, maka rumus ini dapat ditulis seperti ini. 2 kosinus kuadrat alfa dikurang 1, atau kosinus kuadratnya sama dengan 1 dikurang sinus kuadrat alfa, maka dapat ditulis juga bentuk yang keduanya menjadi seperti ini. 1 dikurang 2 sinus kuadrat alfa. Oke. Nah, untuk yang tangan 2 alfa akan dijabarkan seperti ini, sehingga diperoleh hasilnya maka peroleh 2 tan alfa bagi 1 dikurang tan kuadrat alfa. Seperti itu. Selanjutnya ada rumus penjumlahan trigonometri, penjumlahan fungsi trigonometri, yakni jika sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin A tambah B per 2 dikalikan dengan cos A min B per 2. Nah, untuk rumus sin A dikurang sin B sama dengan 2 cos A tambah B per 2 dikalikan dengan sinus A dikurang B per 2. Nah, untuk kosinus A ditambah kosinus B sama dengan 2 kosinus A tambah B per 2 dikalikan dengan kosinus A dikurang B per 2. Selanjutnya, untuk selisihnya, jika cos A dikurang cos B sama dengan negatif 2 sin A tambah B per 2 dikalikan dengan sin A dikurang B per 2. Nah, rumus perkalian fungsi trigonometri diperoleh dari sini, dari rumus penjumlahan fungsinya. Oke, kita mulai saja. Sin A dikalikan dengan cos B. Perhatikan pada bentuk yang pertama ini. Perhatikan pada ini. Maka rumus ini akan sama dengan ini, yaitu sin sudutnya, yaitu pertama dijumlah ditambah sin untuk besaran sudut yang kedua, yaitu dikurang. Nah, karena di sini yang tadi ini ada 2, maka yang ini tadi dibagi 2 sehingga diperoleh seperti ini. Nah, sehingga diperoleh untuk sin A dikalikan cos B sama dengan setengah dikalikan dengan sin A tambah B ditambah sin A dikurang B. Nah, untuk bentuk cos A dikali sin B, perhatikan rumus yang kedua. Perhatikan rumus yang ini. Nah, maka akan diperoleh rumus ini akan diperoleh
setengah dikalikan dengan sin A tambah B dikurang dengan sin A kurang B. Oke, kita lanjut ke yang cos A dikalikan dengan cos B. Perhatikan rumus yang ketiga ini. Sehingga cos A dikalikan dengan cos B akan diperoleh rumus menjadi seperti ini. Setengah dikalikan dengan cos A ditambah B ditambah cos A dikurang B. Oke, nah untuk yang ini, untuk yang sinus A dikalikan dengan sinus B, perhatikan rumus ini. Oke, maka rumus sin A dikalikan dengan sin B, ya, akan diperoleh seperti ini. Ini jadi negatif setengah karena ini ya bernilai negatif. Itu kosinus A tambah B dikurang cos A kurang B. Oke. Nah, karena rumusnya sudah dijelaskan, maka saya akan masuk ke soal dan pembahasannya. Untuk yang ini, untuk yang pertanyaan untuk soal 1, 2, dan 3, untuk lebih mudah, maka akan saya gunakan dengan sudut istimewa yang tadi yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yang ada 0, 30, 45, 60, dan 90, dan sesuai dengan kuadrannya. Maka ini akan saya jumlahkan dengan mendekati yang sudut istimewa segitiga itu. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, sinus 75 derajat. Nah, sinus 75 derajat ini dapat diperoleh dari sinus 75-nya dijabarkan menjadi 45 derajat ditambah 30 derajat. Maaf. Nah, sehingga kita perhatikan ke rumus penjumlahan sudut, ya, seperti ini. Maka di sini akan saya tulis menjadi sinus 45 dikalikan dengan kosinus 30 ditambah sinus 30 dikalikan dengan kosinus 45. Nah, akan diperoleh yang ini bernilai akar 2 per 2 dikalikan dengan kosinus 30. Kosinus 30 itu bernilai akar 3 per 2. Nah, ditambah sinus 30 bernilai setengah dikalikan dengan akar 2 per 2. Oke. Sehingga hasilnya diperoleh akar 2 dikalikan dengan akar 3, yaitu akar 6, ditambah 1 dikalikan dengan akar 2, yaitu akar 2 per 4, karena nilai penyebutnya sama, itu sama 4. Nah, untuk yang kosinus 105, akan dihitung 105-nya ini merupakan dari
100 kosinus 100, maaf maksud saya kosinus 60 ditambah kosin ini ya 45. Nah, dari sini sesuai dengan rumus penjumlahan yang tadi ya, penjumlahan sudut yang tadi, maka akan saya jabarkan jadi seperti ini. Kosinus 60 derajat dikali kosinus 45 derajat dikurang sinus 60 derajat dikalikan dengan sinus 45 derajat sama dengan ini jadi setengah dikalikan dengan akar 2/2 dikurang dengan akar 3/2 kalikan dengan akar 2/2. Hasilnya akar 2 dikurang akar 6/4. Oke. Untuk yang tangan 225, tangannya ini dapat saya tulis 210 ditambah 45 sehingga diperoleh ya